this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Imamat 24 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini: setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hukuman dari penghujatan atau mengutuk Allah tampaknya sangat berat bagi standar orang modern. Oleh sebab itu, hukum sangat rapuh dengan yang namanya pasal mengutuki atau penghujatan. Akan tetapi di balik kisah di dalam Imamat 24 itu menunjukkan betapa seriusnya Allah menghendaki kita untuk melihat bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sebab di satu sisi seringkali kita memakai nama Allah untuk bersumpah, dan sedangkan di sisi lain kita bertindak seolah-olah Allah tidak ada. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati di dalam cara kita berkata-kata dan bertindak, dan melihat lebih jauh, lebih luas sebelum kita mengambil keputusan. Di dalam Yakobus 3 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi demikian. Jika tidak ada seorang pun manusia yang dapat menjinakkan lidah, jadi untuk apa kita repot mencobanya? Meskipun kita tidak mungkin bisa mengendalikan lidah kita secara sempurna, akan tetapi Roh Kudus akan menolong kita belajar dalam mengendalikan diri. Jadi perlu diingat bahwa kita tidak melawan keinginan lidah dengan kekuatan diri kita sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan untuk memantau dan mengendalikan apa yang akan kita katakan, supaya ketika hati kita merasa tersakiti, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang kasih Allah, dan kita tidak akan memberikan atau bereaksi dengan sikap yang penuh dengan kebencian. Terkadang perkataan dan perbuatan kita sering bertolak belakang, di mana pada waktu kita berkata-kata dengan benar, hal itu akan menyenangkan hati Allah. Tetapi pada kesempatan yang lain, di mana perkataan kita amat sangat kasar dan merusak. Jadi manakah dari pola-pola perkataan yang keluar dari lidah bibir kita yang menunjukkan identitas sejati kita?
Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut citranya. Akan tetapi dari lidah kita menggambarkan sifat dasar kita yang penuh dengan dosa. Sebab dari semula kita memang tidak diciptakan untuk mengutuki. Dan disitulah Allah bekerja keras untuk mengubah sifat dasar dari lidah kita. Ketika hati kita disucikan oleh Roh Kudus, kita akan diberikan penguasaan diri supaya kita mampu dan kita bisa mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati Allah. Sehingga pada saat kita dikritik, Roh Kudus akan memberikan kekuatan supaya hati dan perasaan kita tidak terluka dan menolong kita untuk tidak memberikan pembalasan untuk saling menjatuhkan. Tuhan Yesus memberkati.